Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo di segmen Ada Apa Sih Dengan Film. Ada berita apa nih hari ini, Is? Kali ini ada kontroversi sih yang baru saja terjadi. Oke. Ini dinaikin sama Joko Anwar sebenarnya. Mungkin udah lihat kali ya story-nya dia ya. Iya. Dia kayak menegur satu PH atau produser gitulah tentang pemasaran film. Tentang pemasaran film. Iya. Tapi di situ dia sebenarnya nggak menjelaskan, eksplisit banget itu. Tapi setelah digali-gali ternyata kayaknya sih filmnya dosen gaib nih. Oh udah, tapi open to public, dosen gaib. Iya, dan dia sudah minta maaf juga dari pihak PH dosen gaib. Ternyata mereka posting berita duka gitu ya. Iya. Seorang mahasiswa yang meninggal dunia tapi seakan-akan kayak dijadikan pemasaran filmnya gitu ya. Karena kan filmnya baru keluar juga ya. Oke. Jadi tempel poster dia, terus tempel screenshotan berita. Oke. Akhirnya banyak loh yang meriak. Ernest pun juga nge-tweet kemarin. Iya. Oke. Menurut lu gimana? Ada apa dengan film ya? Oke. Kayaknya kalau opini pribadi gue ya, ini balik lagi opini pribadi gue, sebenarnya tidak etis sih ya melakukan promo film dari suatu hal tragis gitu. Gue juga nggak tahu apakah PH-nya izin kah atau apa. Apalagi tadi kalau seandainya gue lihat posternya dengan ada satu berita korban dan di belakangnya ada dosen gaib, itu cukup miris sih menurut gue. Kayaknya setahu gue jujur belum nonton filmnya dosen gaib, tapi filmnya kayaknya reviewnya cukup oke. Ada beberapa reviewer yang gue lihat sih kayaknya cukup oke ya gitu, cukup bagus lah gitu. Dan tapi sangat disayangkan kalau seandainya cara marketingnya seperti itu sih. Ya ada akhir-akhir ini kan juga ada film ya yang juga mengambil dari kisah tragis juga gitu yang sampai sekarang unsolved gitu. Kita sebut aja udah sama-sama tahu Vina gitu. Sampai polisi menangkap korban, katanya disangka ada korban A gitu dan ternyata bukan dia gitu. Yang gue sampai sekarang nggak tahu tuh kasusnya sampai mana gitu. Tapi banyak banget yang mengambil kasus-kasus dari kasus nyata diangkat ke film gitu dengan suatu kejadian yang menurut kita cukup kayaknya tidak deh kalau untuk diangkat menjadi sebuah film gitu. Apalagi kan jatuhnya unsolved ya. Berarti kan film itu secara tidak langsung menyimpulkan satu hal gitu. Kalau seandainya di Vina kan pasti juga udah ketahuan ini siapa gitu. Sampai adegannya juga dibedah gitu yang kayak menurut gue aduh jangan deh gitu kalau menurut gue. Terus ada lagi kalau nggak salah ada film gue lupa ini diangkat sama PH mana tapi kayaknya tentang perselingkuhan yang sama mertua. Gue udah ngikutin kasusnya sampai gue nonton di Denny Sumargo juga kan di Densu. Siapa ya nama orang ya lupa gue. Pokoknya itu deh intinya sudah memaafkan cowoknya, suaminya berkali-kali, tapi suaminya tetap main sama ibunya si ceweknya ini, mertuanya gitu. Kalau nggak salah sampai terakhir pun mertuanya nggak nganggep dia anak juga gitu. Kayak parah banget deh kasusnya. Buset, gue nggak expect itu dijadiin film men. Yang jadi pertanyaan gue di kepala gue adalah siapa pemerannya? Siapa pemeran ibunya? Ya Allah. Ini kalau sampai pemeran ibunya yang diperankan sama ya gue nggak tahu lah sama siapa gitu ya. Ini dari premisnya aja udah 21 tahun ke atas gitu loh. Yang jadi kayak film dewasa. Jadi gue nggak ngerti juga filmnya itu, gue lupa sama ininya siapa. Tapi udah tanda tangan kayaknya udah akan diproduksi feeling gue sih. Ya itu sih kalau dari gue ya, opini gue kayaknya sayang gitu. Film Indonesia lagi bagus-bagusnya, lagi oke-okenya, kayak agak lain gitu. Terus juga banyak juga film horor yang lagi naik juga gitu. Sangat disayangkan kalau seandainya harus ternodai dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Ya gue tidak, ya mungkin kalau udah sama-sama setuju untuk dijadikan film ya sok gitu. Tapi gitu sih. Tapi nama produsernya jadi naik nih. Dari tweetnya Ernest ya, kan dia menyindir kan. Katanya kalau produser ini emang dari dulu track record filmnya lucu gitu. Terus ada di komennya nih yang bilang produser itu Diraj Kalwani. Ini gue sebutin judulnya. Seru-seruannya. Dari tahun 2007 dia udah nge-produce sebenarnya. Ada satu Genderuwo. Itu masih oke kan ya. Skandal Cinta Babi Ngepet. Sekarang siapa yang main itu masalahnya? Gak tahu anjir. Skandal Cinta Babi Ngepet. Terus ada lagi Anda Puas Saya Loyo. Anjir. Ada lagi Mas suka masukin aja. Wah, serius nih? Terus yang kemarin kita pernah sebut juga kayak Mr. Bean kesurupan DP. Jadi sebenarnya dia mungkin salah satu pencetus era Dark Ages-nya perfilman bokep Indonesia anjir. Zaman-zaman dulu kan film-film banyak yang gitu. Iya. Berarti dia nih.
dalangnya. Untungnya sekarang mungkin udah berubah kali ya. Skandal babi ngepet sama tadi apa? Itu kayak aduh, lu tau gak sih kayak lu kalau di YouTube alur cerita film tapi yang yang dewasa. Masih jorok-jorok lah. Wah, kacau sih. Kacau, Bro. Itu kacau kalau kayak gitu filmnya, Bro. Gua enggak bohong. Tapi dia udah minta maaf sih secara publik, katanya itu kesalahan tim publisisnya gitu. Ya itu untungnya menyadari ya gitu. Jadi ya semoga di nextnya tidak terjadi seperti itu lagi. Oh gokil sih, ada apa dengan film, gokil juga nih segmen nih ya. Apalagi guys, kira-kira langsung aja DM Sinema Tengah Malam ya kalau kalian punya berita-berita yang kira-kira cocok nih untuk kita react bareng-bareng gitu. Tulis di kolom komentar, jangan lupa like sama komen karena gue mau nonton tadi film apa tuh, Skandal Babi Ngepet dulu guys. Bye, selamat malam.